Di suatu rumah sakit, terdapat dua sahabat karib, yaitu Amel dan Firda. Mereka sudah berteman semenjak kuliah, sampai di dunia kerja. Mereka selalu bercerita apapun masalah yang mereka hadapi, termasuk dengan masalah percintaan mereka masing-masing. Yang tahu nggak? Apa tuh? Kemarin kan aku jalan sama Ari. Dan seminggu yang lalu kan kamu kenalin Ari kan ke aku. Dan sebenarnya Ari tuh tipe aku banget. Dia tuh tinggi, putih, perhatian deh pokoknya. Oh iya. Padahal kan aku teman lamanya dia ya, tapi kok aku baru tahu dia kayak gitu, keren banget. Terus sekarang kita tuh udah jadian. Oh masa sih? Iya, Bisa, senang banget. Tapi dia pacaran sama kita. Mendengar cerita dari Firda, Amel merasa terpukul karena Amel sudah mencintai Ari terlebih dahulu. Nah, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Oh ya udah, ayo kita pulang ya, soalnya udah sore banget. Yuk yuk. Hubungan Amel dan Firda setelah itu pun mulai merenggang, hingga permasalahan mereka dibawa ke dunia kerja. Pak Iman kemana? Lagi ada urusan. Ya udah, ayo kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada 5 pasien, satu pasien baru yaitu Nyonya M dengan keluhan sesak napas, baru diberikan tindakan oksigenasi dan diberikan obat melalui IP. Ya. Nah, sekarang kita rolling terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi Bu. Pagi, Su. Gimana Ibu keadaannya sekarang? Lumayan. Setelah diberikan oksigenasi itu gimana Bu? Pernapasannya sudah mulai membaik atau seperti apa Bu? Sudah lumayan tidak. Ibu sekarang ada operasi. Nanti yang menggantikan saya itu ada perawat Firda. Nanti kalau misalkan Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa manggil perawat Firda di ruang perawat ya Bu. Baik. Ibu cepat sembuh ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, Su. Sama-sama. Untuk Nyonya M. Mel, kenapa sih? Kok akhir-akhir ini cuek? Terus juga, saya lihat-lihat kamu kok menghindar dari saya. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa Mel? Kalau ada masalah cerita. Gak ada apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Bener. Udah, saya mau pulang duluan ya. Assalamualaikum. Firda pun menjalankan instruksi yang telah diberikan. Namun, ia harus menghadapi masalah yang sangat besar. Kenapa dek? Dek, kenapa dek? Suster itu kenapa adik saya? Sebentar ya. Atur nafasnya ya Bu, pelan-pelan ya Bu. Nafas, waktu saya bantu posisinya ya. Betul Bu. Harus menunggu. Bu, atur nafasnya ya Bu, pelan-pelan Bu. Terus, tarik nafas. Ulang. Itu ya Bu, tarik nafas. Ulang. Bu, atur nafasnya pelan-pelan ya Bu. Ulang. Itu ya Bu. Suster, ini gimana? Saya besar. Anjuran dari rumah sakit ini dilakukan tindakan yang menggunakan tahu dilakukan tindakan yang khusus. Tapi di catatan saya tidak ada anjuran untuk tindakan yang khusus. Tapi belum ada keluarga pasien itu meminta pasien untuk dilakukan tindakan nebu. Tapi di catatan saya tidak ada anjuran untuk tindakan nebu. Terus, Iya Pak, anjuran dari dokter kemarin ingin dilakukan tindakan nebu Pak. Tapi kamu udah bilang ke perawat sebelumnya, udah jelasin. Sudah Pak, Tidak ada tindakan lab, tidak ada. udah jelas, udah yakin. Udah yakin. Ya udah, sekarang saya hubungi dokter dulu ya. Baik Pak. Halo, selamat siang Pak. Saya Bagus dari ruangan A. Ingin bertanya soal
pasien M. Apa benar dengan pasien M itu ditindakai nebu, Pak? Oh ya, Pak. Obatnya apa, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih, Pak. Firda, sekarang kamu tenangin dulu pasiennya, saya siapin obat. Baik, Pak. Terus ya, Bu, tarik nafas pelan-pelan, Bu. Saya atur ya kalau mau oksigennya. Pelan-pelan ya, Bu. Nah, terus tarik nafas. Ibu permisi, mau saya lepas dulu ya. Maaf ya, Bu, juga kurang nyaman. Nah, Ibu tarik nafas pelan-pelan ya, Bu. Seperti tadi ya, Bu, tarik nafas pelan-pelan. Ibu silakan duduk aja. Firda, sekarang kamu temani dulu pasiennya. Kalau udah selesai, ke ruang saya. Baik, Pak. Ibu, ini kan obatnya sudah habis ya, Bu. Saya lulus ya, Bu. Iya. Permisi ya. Maaf ya, Bu. Bu, bagaimana pernapasannya? Sudah mendingan? Sudah ya, Bu. Sudah tidak sesak lagi ya, Bu. Ini kan pasien sudah diberikan tindakan nebu ya, Bu. Nah, nanti 4 jam kemudian nanti akan diberikan tindakan nebu lagi ya, Bu. Iya, kalau begitu saya permisi ya, Bu. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih, Sus. Ya. Masuk. Permisi, Pak. Firda, coba kamu jelasin kejadian tadi. Tadi keluarga pasien kan meminta saya untuk melakukan tindakan nebu, Pak. Tapi di catatan saya tidak ada anjuran untuk tindakan nebu. Makanya saya bingung. Tapi kamu udah konfirmasi ke perawat sebelumnya, udah nanya. Sudah, Pak. Sudah tanya. Saya sudah bertanya berkali-kali, tapi perawat Amel bilang tidak ada anjuran untuk tindakan nebu. Berarti saya hubungin Amel dulu ya. Halo, Assalamualaikum Amel. Amel sekarang di mana? Di rumah. Sekarang ada kesibukan? Dada Amel sekarang ke rumah sakit, ada masalah yang perlu diselesaikan sekarang. Ditunggu ya Amel ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk. Salam. Silakan duduk. Permisi, Pak. Ada apa ya, Pak, manggil saya? Silakan Firda jelasin masalah tadi. Tadi kan pasien sesak berat. Nah, keluarganya meminta untuk tindakan nebu. Itu gimana? Bahkan waktu pas kita operan aja, kata kamu nggak ada tindakan untuk nebu. Ini kan setelah saya memeriksa pasien, ternyata pasien itu tidak terlalu terlihat sesak. Jadi saya berikan dia tindakan oksigenasi. Habis itu saya ngasih dia obat lewat IP. Udah. Tapi kata keluarga pasien, dokter bilang pas visit itu harus ada tindakan nebu 1 hari 2 kali. Sedangkan tadi belum ada tindakan nebu karena kamu pas operan nggak memerintah untuk tindakan nebu. Kata keluarga pasien, dokter bilang pas visit itu pasien harus ada tindakan nebu. Sedangkan pas kita operan, kamu nggak memerintahkan pas itu ada tindakan nebu. Ya udah ini Mel. Kamu pas dinas ikut visit dokter. Ikut. Kamu menyatat semua apa yang dikatakan dokter. Saya mencatat semuanya yang dikatakan dokter.
Saya udah konfirmasi ke dokternya, Mel, bahwa pasien M itu dikasih tindakan nebu. Kenapa kamu gak nyatet tindakan nebu ini, Mel? Ya maaf Pak, mungkin saya lupa, saya salah. Lupa? Tahu nggak? Kesalahan kamu ini fatal, Mel. Karena kesalahan kalian, kurangnya komunikasi kalian, kurangnya ketelitian kalian, bisa mengakibatkan nyawa orang itu hilang. Kalian tahu, kerjaan kalian tuh bukan sama robot, bukan sama boneka, tapi kerjaan kalian itu sama manusia. Karena kesalahan kalian, jangan sampai membahayakan nyawa orang. Ngerti nggak apa yang kita omongin? Sekarang gini, kenapa akhir-akhir ini kalau saya lihat kalian berdua tuh kayak kurang komunikasi? Apa penyebabnya? Saya pribadi dari masalah pribadi Pak. Masalah, oke, masalah pribadi. Kalau saya sih merasa nggak punya masalah ya Pak sama Kak Amel. Mel, kenapa? Ya Pak, maaf mungkin saya hanya punya masalah pribadi saja. Sebenarnya dalam kode etik kerja itu tidak boleh mencampur adukan masalah pribadi dengan kerja. Mungkin kalian juga udah baca lah bahwa masalah pribadi itu tidak boleh dicampur adukan di dunia kerja. Tapi kenapa hari ini kejadian kalian tuh secara langsung melanggar kode etik sebagai seorang pekerja, sebagai seorang perawat, mencampur adukan masalah pribadi dan masalah kerjaan. Dan juga kalian tuh bisa dibilang tidak profesional jadi seorang perawat. Sekarang gini deh, sebenarnya ini masalah kalian berdua. Kalian masalah yang diselesaikan oleh kalian berdua. Saya tidak bisa ikut campur di masalah pribadi kalian. Intinya saya nggak mau ya kalian besok masih kayak gini saya berikan SP. Kalian selesai masalahnya sekarang. Kayak gitu aja. Silakan Firda lanjutkan pekerjaannya. Juga terima kasih untuk Amel yang sudah datang ke sini. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Gimana Mel? Masalah kamu tuh apa sebenarnya? Ya Pir, saya minta maaf. Mungkin gara-gara masalah pribadi saya malah jadi kebawa-bawa ke masalah pekerjaan. Maaf ya Pir, mungkin gara-gara pikiran negatif saya malah merusak hubungan persahabatan kita selama 6 tahun ini. Ini juga salah saya juga kok. Ya, lain kali jangan gitu lah Mel. Kalau kamu punya masalah ya udah kita selesaikan bareng-bareng. Kan kita temenan enggak sebentar gitu, udah lama, udah 6 tahun. Jangan masalah pribadi jangan dibawa ke urusan pekerjaan. Kan jadinya siapa korbannya? Pasien. Ya Pir, saya minta maaf. Saya juga jadi ditegur deh sama Pak Bagus. Sama, bukan kamu aja. Ya udahlah, lagian udah terjadi ini. Lain kali kalau punya masalah pribadi jangan dibawa ke kerjaan lagi ya. Ya Pir, maafin saya ya. Hubungan Amel dan Firda pun membaik. Mereka sudah saling memaafkan dan berteman seperti biasa. Pesan yang dapat kita ambil ialah kita jangan mencampur adukan masalah pribadi kita di dunia kerja. Meskipun itu berat, merupakan bentuk kode etik dan profesionalisme kita sebagai perawat.